Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah. Apa sudah berdoa? Belum? Oke, kalau belum, mari kita berdoa dulu. Tolong Andi pimpin doa untuk teman-temannya. Oke, selesai. Apakah masuk semua hari ini? Atau ada yang tidak masuk? Satu, kenapa? Sakit. Oke. Kalau sakit, mari kita doakan semoga teman kita bisa cepat pulih dan sembuh. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita tadi sudah berdoa. Hari ini kita akan mulai pembelajaran di bab 2 anak-anak tentang materi di sistem ekonomi. Nah, sebelum kita memulai materi tentang sistem ekonomi dan sistem perekonomian Indonesia, ada baiknya anak-anak mengetahui link yang berikut. Itu sudah Bapak kirim di grup WA kita. Ini link beberapa buku referensi anak-anak. Kan anak-anak baru pegang satu ya, buku. Nah, ini Bapak ada 4 atau 5 di link ini buku materi pembelajaran yang sama di kita kelas 1 mengenai apa yang akan kita pelajari selama 2 semester ini atau 1 tahun ini. Nah, anak-anak bisa lihat di link ini untuk buku referensi itu sudah Bapak kirim. Nanti penugasan atau apapun itu nanti Bapak atau anak-anak mencari referensinya tidak hanya di buku yang anak-anak pegang saja, bisa lihat di situ juga. Oke, baik. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai sistem ekonomi. Nah, tentu dalam belajar bahwasanya kita memiliki tujuan dalam proses pembelajaran. Nah, untuk tujuan tersebut, maka ini ada 4 tujuan yang akan kita capai dalam proses pembelajaran di bab kedua ini. Itu yang pertama, bahwasanya dalam tujuan pembelajaran ini anak-anak itu bisa menjelaskan sistem ekonomi dengan baik dan benar. Yang kedua yaitu dapat menganalisa sistem ekonomi dengan baik dan benar. Yang ketiga, anak-anak dalam proses pembelajaran pada hari ini, anak-anak itu dapat mempresentasikan laporan tentang sistem ekonomi. Yang keempat yaitu dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem ekonomi. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk terlebih jauh lagi tentang proses sistem ekonomi dan segala macamnya, Bapak ada kuis. Kuis ini berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran lebih jauh, anak-anak harus mengikuti kuis ini dulu. Nah, kuis ini membutuhkan perangkat HP. Nah, silakan anak-anak sudah membawa HP semua kan? Sudah, ada yang tidak membawa? Bawa semua ya. Kemarin sudah Bapak instruksikan bahwasanya di grup anak-anak dalam pembelajaran ekonomi wajib menggunakan HP dan harus ada paketnya karena memang kita pembelajarannya berbasis dengan media pembelajaran HP, fokus dan segala macamnya. Oke, baik. Untuk memulai kuis silakan anak-anak buka HP-nya. Selesai buka HP, anak-anak cari di HP-nya itu tentang kuis Kahoot namanya. Ada yang pernah bermain kuis Kahoot atau kuis Quizizz? Belum? Nah, sekarang kita tentang main kuis dulu ya. Kahoot itu minggu kemarin, sekarang Quizizz. Nah, baik anak-anak, untuk memulai ini anak-anak silakan mencari link dengan nama ini, tunggu ya. Silakan mencari link dengan link alamatnya joinmyquiz.com dengan memasukkan kode berikut. Silakan. Ada yang terkendala? Tidak? Tidak? Ani? Ya. Coba dia bantu Ani sambungkan wifi-nya. Sepertinya dia kehabisan paket.
Oke, nampaknya sudah masuk, kita mulai ya. Baik. Ya. Mulai. Oke. Baik. Untuk pertanyaan pertama, ya, Ani nampaknya benar. 100 nilainya. Ya. Baik. Selesai kuisnya, ada yang dapat 100. Nilainya sudah tersimpan di HP masing-masing dan Bapak simpan juga di laptop. Ada yang sudah dapat 100? Hei, berapa? 90. Oh, berarti salah satu. Terus ada lagi? Tidak ada. 50. 20. Oke, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, ini sebagai kuis refleksi saja. Tidak apa-apa. Yang penting anak-anak sudah membaca soalnya kan? Sudah mengetahui isi soal-soal kuisnya. Sudah, oke. Terima kasih. Nanti soal kuisnya kita bahas di akhir pembelajaran. Nah, baik. Anak-anak, setelah anak-anak sudah membuka mengisi kuis, anak-anak silakan tutup HP-nya, taruh HP-nya di samping bangku, jangan dibuka lagi, kita fokus ke pembelajaran. Nah, setelah anak-anak membaca atau mengisi kuis ke 10 kuis tadi, ke 10 soal tadi, tentu anak-anak memiliki gambaran mengenai sistem ekonomi. Benar atau tidak? Oke, benar. Sistem ekonomi ada berapa yang anak-anak baca di kuis tadi? Coba. Ya, Doni ada apa? Apa itu? Campuran. Lagi. Tradisional. Oke. Ya, coba. Ira apa? Pasar. Juga lagi? Terpusat ya, bukan pusat. Kalau ini pusat namanya. Terpusat. Oke, baik. Nah, dalam menganalisa keempat sistem ekonomi tadi, tentu anak-anak Bapak minta untuk menganalisis dulu. Coba tulis di kertasnya masing-masing. Ini apa ini? Atau ada yang bisa menjelaskan ini apa? Sawah. Ada lagi? Yo, benar. Lagi? Yo, benar. Aduh, ibu pakai apa tuh? Makai? Sudah. Benar. Oke, ini sudah dicatat. Apa ini? Oke, bagus. Yang kedua, ini apa? Pasar. Iya benar, pasar. Ada yang sebelum sekolah tadi ke pasar? Ada. Beli apa? Beli kaos kaki. Di mana? Pasar pagi. Yo, bagus. Oke, ini sudah pasar. Ini apa? Gedung. Yo, Pak tahu gedung putih dan ada 2 rapi. Tapi gedung apa ini? Gedung pemerintahan. Nah, anak-anak dari ketiga gambar ini, baca anak-anak ke situ. Apa maksud dari ketiga gambar ini? Belum ya? Belum. Atau anak-anak bertanya, ngapa Pak tunjuk gambar 3 ekor ini? Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran. Siap belum? Siap. Oke, kalau siap, Pak minta untuk kita refleksikan. Tepuk semangat, bisa ya? Oke, kita kemarin. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Oke, setelah itu kita masuk ya pembelajaran. Ini pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah suatu aturan atau tatanan cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat dan konsumen. Itu sistem ekonomi. Nah, setiap negara mempunyai sistem ekonomi yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh ideologi karena perbedaan budaya. Jadi setiap negara itu sistem ekonominya beda-beda, tidak sama. Jangan ke setiap negara, anak-anak ya. Setiap kita sesama manusia, adik-beradik itu berbeda. Caranya, sifatnya, tingkah lakunya. Apalagi dengan sistem ekonomi. Nah, ini fungsi sistem ekonomi. Ada 3. Yang pertama, baca nih. Yo. Yang kedua, Naila. Yo. Yang ketiga, Ira. Oke. Terima kasih. Nah, macam-macam sistem ekonomi. Ada namanya benar tadi
Nah, sistem ekonomi tradisional ini masih menggunakan tradisi turun-temurun yang berlaku dalam setiap masyarakat, turun-temurun dari kakek, anak, buyut, segala macam itu turun-temurun sistem ekonomi. Nah, sekarang sistem ekonomi tradisional ini kira-kira apa di tempat kamu? Lah kate, ada. Kita tengok lagi pengertiannya. Nah, ini ciri-ciri. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. Belum ada pembagian kerja atau kegiatan ekonomi. Penerapannya masih sistem barter yang kita belajar kemarin. Tukar menukar, pisang ditukar dengan pisang, beras ditukar dengan pisang. Sistem barter. Jenisnya, produksinya ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Hubungan masyarakatnya bersifat kekeluargaan. Bertumbuh pada agraris, kegiatan ekonominya terikat pada adat istiadat, alat teknologi produksinya bersifat sederhana. Teknik produksinya dipelajari secara turun-temurun, kekayaan alamnya atau tanahnya menjadi sumber penghidupannya. Tuh. Ini kekuatan dan kelemahannya. Kekuatannya ada 6, sedangkan kelemahannya ada 9. Pas sebutkan Pak ya. Kekuatan sistem ekonomi tradisional pertama, setiap masyarakat termotivasi untuk menjadi produsen. Ya. Yang kedua, tidak terdapat persaingan dan persaingan yang tidak sehat karena produksinya ditujukan untuk mencari keuntungan. Sedangkan kelemahannya anak-anak bisa baca, kegiatan ekonomi hanya memenuhi kebutuhan hidup saat ini, sulit mempertemukan kedua belah pihak yang saling membutuhkan. Itu di bukunya ada. Nah, tengok di halaman berapa itu, nanti materi juga akhirin di grup. Jadi anak-anak bisa melihatnya. Nah, sekarang pertanyaan Pak. Negara mana lah kira-kira yang masih menggunakan sistem ekonomi tradisional? Ah, coba dulu. Negara Vietnam. Ngapa? Oke, lagi. Coba. Indonesia. Coba ngapa Indonesia? Karena masih coba kita tengok sini. Ada 4 negara. Yang pertama Indonesia, Afrika Tengah, Ethiopia dan Malawi. Nah, ngapa Indonesia? Terutama ini lihat di sini di daerah terpencil yaitu Papua masih menggunakan sistem perekonomian. Hal ini dikarenakan lokasinya di daerah terpencil atau pedesaan dengan akses air maupun jalannya masih sulit ditempuh. Sekarang yang kedua sistem ekonomi terpusat, yaitu sistem ekonomi karena segala sesuatunya diatur oleh negara dan dikomandoi dari pusat, pemerintahnya menguasai seluruh ekonomi. Jadi pemerintah yang menguasai sistem ekonomi ini, sistem ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah. Rakyatnya baca, rakyatnya itu dikekang oleh pemerintah. Kira-kira dari itu, nah ini ciri-cirinya ada 6. Sumber daya ekonomi dikuasai dimiliki oleh negara, tingkat harga dan tingkat bunga ditentukan pemerintah, kebebasan dalam ekonomi bagi sangat terbatas dan sebagainya. Ini kelemahan dan kekurangannya anak-anak bisa cari dewek atau bisa baca nanti di buku referensi yang Pak berikan tadi. Nah, salah satunya yaitu setiap individu bebas melakukan kegiatan ekonomi. Masyarakat mengembangkan inisiatif, adanya persaingan usaha dalam membuat program produk, adanya efisiensi aktivitas. Itu kekuatannya. Sedangkan kelemahannya adanya persaingan yang tidak sehat karena timbulnya eksploitasi, adanya modal yang terpusat. Kira-kira negara mana? Sikap negara. Pak kasih nih, yang kamu senang dengan Kim Jong Un, ada nggak? Ada. Nah, Kim Jong Un itu kira-kira negara mana? Korea? Korea Utara, bukan Korea Selatan. Korea Selatan itu banyak opa-opa. Korea Utara, salah satunya Korea Utara, karena dia itu pemerintahnya yang menguasai seluruh sumber kekayaannya dan diatur oleh pemerintahnya. Masyarakatnya tidak baca berbuat apa-apa. Makanya Korea Utara itu sulit untuk majunya. Ya, lihatlah antara Korea Utara dan Korea Selatan jauhnya perkembangannya. Karena apa? Sistem Korea Utara itu sistem yang komunis ya. Iya. Yang tidak membolehkan masyarakatnya untuk lebih berkembang lagi. Tidak boleh. Tuh ya. Lanjut. Ini sistem perekonomian liberal atau pasar. Yaitu sistem di mana pengelolaan ekonomi diatur oleh kekuatan pasar. Sistem ini menghendaki adanya kebebasan itu dalam melakukan kegiatan. Sama, ini ciri-cirinya juga sama. Adanya ekonomi yang dimiliki diatur oleh suatu secara bebas. Adanya pembagian kelas status
sosial dalam masyarakat yaitu pekerja, adanya persaingan usaha yang ketat dalam kegiatan ekonomi, pemerintah melakukan intervensi. Nah, ini kelemahan dan kekuatannya. Setiap individu bebas melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan keahliannya. Nah, ini kelemahannya. Kira-kira ada yang nak bertanya tentang sistem ekonomi yang kita jelas ketiga ini dulu? Oke, sudah jelas semua ya. Materi ini sudah Pak bagikan, terus bukunya sudah ada juga. Oke, sekarang ini negara-negara yang menggunakan sistem ekonomi pasar. Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris. Kenapa Amerika? Jelas, Amerika Serikat adalah negara maju. Mereka menggunakan ini karena sumber dayanya melimpah dan segalanya apa ya? Amerika Serikat itu disebut dengan negara apa? Ada yang tahu? Negara adik daya, karena negara yang memiliki super power kekuatan yang besar. Jerman pun sama, karena apa? Tingkat dia negara maju, tingkat korupsinya juga kecil, kapitalisasi pasarnya memiliki tingkat inovasi yang tinggi dan memiliki tenaga kerja yang kemampuannya tinggi. Yang ketiga yaitu Inggris. Kenapa? Karena Inggris mengalami sistem ekonomi pasar lainnya selain Amerika, bahkan perekonomian Inggris termasuk perekonomian terbesar yang ada di dunia. 3 negara besar ini termasuk ekonomi pasar. Nah, yang terakhir ini ekonomi campuran. Nah, ekonomi campuran ini merupakan perpaduan antara sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi sosialis karena masalah-masalah pokok mengenai barang apa yang akan diproduksi, bagaimana barang dihasilkan. Nah, pada sistem ekonomi campuran ini pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian penuh. Jadi pemerintah juga memegang dalam sistem ini. Pemerintah juga mengawasi. Nah, ini ciri-cirinya sumber daya kita dikuasai oleh pemerintah. Pemerintah menyusun peraturan perencanaan, menetapkan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi. Kira-kira negara mana yang masuk dalam perekonomian campuran? Indonesia masuk? Indonesia masuk. Karena apa? Indonesia juga sumber daya dikuasai oleh pemerintah. Pemerintah juga mengatur perencanaannya, mengatur dan menetapkan perencanaan sistem ekonominya. Pemerintah, ya. Jadi Indonesia ini juga masuk dalam sistem perekonomian campuran. Ini kekuatan dan kelemahannya. Pertumbuhan ekonomi terjaga kestabilannya, inisiatif kreativitas bisa berkembang, campur tangan pemerintah bisa meminimal monopoli usaha oleh pihak swasta. Ini campur tangan pemerintah yang lemah memungkinkan berlakunya sistem ekonomi campuran. Campur tangan pemerintah yang terlalu kuat bisa mendekati sistem ekonomi komando. Nah, baik, nah, itu anak-anak ada 4 sistem ekonomi yang Bapak jelaskan tadi, yaitu berupa pengertian sistem ekonomi ada 4, yaitu sistem ekonomi pasar, tradisional, komando, sistem ekonomi campuran, terpusat. Nah, di sini ada link LKPD, linknya Pak sudah kirim juga di grup anak-anak. Silakan anak-anak buka linknya ini, selesai anak-anak buka, terus anak-anak kerjakan. Di situ ada panduan bagaimana cara mengerjakannya. Selesai itu anak-anak presentasikan ke depan. Oke, sebelumnya anak-anak Bapak buat sistem kelompok dulu sebelum mengerjakan ini. Nah, Bapak minta kalian membuat 5 kelompok. Ini ada kertas, sistemnya koncang. Nanti anak-anak pilih. Silakan pilih. Oke, pilih. Selesai? Oke, terima kasih. Sudah dibentuk 5 kelompok? Sudah? Oke, selesai dibentuk 5 kelompok. Nah, kelompok yang dapatkan nomor 1 tadi itu akan maju pertama. Yang nomor 2, yang kedua, yang ketiga udah sampai selesai. Ya. Nah, selesai bentuk kelompok, silakan duduk per kelompok. Ya. Kira kelompok berapa? Kelompok 2 di sana, kelompok 2. Di sini kelompok 3, 4, 5, 1, 2. Ya, sudah? Oke. Sekarang silakan buka link LKPD-nya, silakan anak-anak kerjakan. Ya. Selesai? Kerjakan. Oke. Nah, di link LKPD ini anak-anak bisa melihat di sini. Nah, silakan anak-anak cermati uraikan materi kelompok, tujuannya sudah Pak masukkan. Carilah. Nah, ini yang penting. Poin-poin yang terkait dengan sistem ekonomi. Ada 4 tadi kan? Anak-anak bandingkan. Sebenarnya setelah membaca buku, artikel, anak-anak membandingkan sistem ekonomi antara sistem ekonomi 1 dan sistem ekonomi 2. Nah, anak-anak pilih, nah sistem ekonomi apa? Misalkan, kelompok 1 membandingkan sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi tradisional.
Kelompok 2 juga sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi campuran. Kelompok 3 misalkan sistem ekonomi campuran dan terpusat. Terserah, bandingkan. Nah, anak-anak buat perbandingannya ada 4. Dari perbandingan pengertian, contoh, ciri-ciri, kelebihan dan kekurangan. Nah, makanya Bapak masih ke sekilas tadi. Anak-anak mencari ketiga tadi, 4 tadi. Pengertian, contoh, ciri-ciri, kelebihan dan kekurangan. Nah, anak-anak cari, tuliskan beberapa referensi minimal 3 ya. Ada pertanyaan minimal 3. Nah, mana nih? Oke, 3 mana? 3 itu mainnya nih. Nah, yang lain juga perhatikan. 3 itu misalkan pengertian sistem ekonomi kalian nyari di buku referensi yang 4 tadi Siko. Sikonya lagi kalian mencari di internet. Yang sikonya lagi mencari di buku sikonya lagi. Boleh di artikel internet, di buku yang Pak kasih tadi boleh kalian cari, silakan bebas. Tetapi ingat, Pak minta satu, kalian buat sumbernya. Sumber dari hasil pengertian, contoh, ciri-ciri, kelemahan dan kekurangannya. Misalkan kekurangan dari sistem ekonomi pasar 1, 2, 3 kelebihannya tersebut. Di bawah buat sumbernya. Sumbernya misalkan kompas.ini atau sumbernya internet, tulis ke alamatnya. Biar kalian tidak disangka plagiat. Oke, sudah paham? Ano, paham belum? Nomor 1, 2, 3, 4. Kalau sudah paham, ini LKPD lembar jawabannya, silakan diisi. Pak bagikan. Oke. Pak kasih waktu kalian 10 menit untuk isi. Waktu dan tempat Pak persilakan. Jangan ribut. Ingat, bekerja dengan tangan, bukan dengan mulut. Oke. Silakan kerjakan. Selesai? Oke, terima kasih kalau sudah selesai. Kalau sudah selesai, silakan duduk lagi di tempatnya masing-masing. Duduk berkelompok lagi. Selesai dari itu, materi sudah kalian cari, sudah kan? Ikut mencari referensinya, mulai dari pengertian, contoh, ciri-ciri dan kelebihan kekurangan. Oke, terima kasih. Kita presentasi. Nak dari kelompok 1 atau dari kelompok lain dulu? Jangan ribut. Acak. Oke, itu aja. Silakan masing-masing kelompok maju. Ambil ini. Nah, oke, selesai. Oke, yang pertama kelompok 3. Kamu selesai. Kelompok 3, laju gerak. Oke, nak presentasi ke depan atau di situ baik? Di situ baik. Oke, terima kasih. Silakan presentasi kelompok 3. Ngambil judul sistem ekonomi apa? Ekonomi tradisional dan ekonomi campuran. Oke, silakan. Oke, bagus. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, selesai. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sekarang dari yang dijelaskan kelompok 3 tadi, ada yang kira-kira bertanya? Nah, coba nih, silakan bertanya untuk kelompok 3. Mana pertanyaannya? Iya. Coba. Mana kelompok 3? Adi minta jelaskan. Sistem ekonomi pasar tuh mano? Ngapo pajak dikatakan ke sistem ekonomi pasar? Coba. Oke, baik. Oke. Bagus, mana nih? Oke, tepuk tangan dulu tadi. Terima kasih sudah bertanya. Sebuah. Ada lagi yang bertanya? Ya, coba dari kelompok 4. Si Happy, coba tanya. Silakan. Mana? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Selanjutnya, terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya tadi kelompok 5. Silakan kelompok 5 presentasi. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Terima kasih sudah presentasi. Untuk kelompok lain, kelompok 1, 2, 3, 4 ada yang bertanya? Silakan kelompok 3. Ingat ya, nilai keaktifannya bakal Bapak tulis. Nilai tanggung jawabnya, nilai kejujurannya, nilai kerjasamanya bakal Bapak nilai semua. Oke, silakan tanya. Coba jawab pertanyaan dari Doni. Oke, mana nih?
Oke, terima kasih. Oke, baik anak-anak. Itu tadi kalian sudah presentasi semuanya, sudah kelompoknya sudah maju semua, dan yang lainnya sudah mempresentasikan. Kalian sudah tanya jawab. Terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua. Kalian sudah menganalisis sekarang, kalian sudah memahami kan berbagai macam sistem ekonomi yang ada di dunia. Tidak hanya ada di Indonesia, ada 4 sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi pasar. Yang ketiga, sistem ekonomi terpusat. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Oke, kalian sudah menuliskan kelebihannya, kekurangannya, contohnya dan ciri-cirinya. Bapak harap kalian bisa memahami dan mengerti tentang sistem perekonomian yang ada di dunia. Baik. Nah, baik anak-anak, setelah presentasi ini ada beberapa perbedaan sistem perekonomiannya yang ada di dunia. Tentang kepemilikannya sudah kalian jelaskan juga tadi. Di itunya di mana? Di LKPD-nya tolong dikumpulkan, tolong kumpulkan LKPD-nya. Mau Bapak simpan dan mau Bapak nilai. Oke, terima kasih anak-anak. Oke, sejauh ini kira-kira ada pertanyaan nggak? Sejauh ini? Oke, ya. Oke. Baik, sudah ya. Jika habis pertanyaannya, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Tapi sebelumnya itu ada yang bisa menyimpulkan nggak? Coba dong disimpulkan. Oke, bagus. Oke, ciri-cirinya apa kalau sistem ekonomi pasar? Oke, bagus. Terima kasih, tepuk tangan. Ada lagi? Coba, Ira. Yo. Kurang sih kok. Sistem ekonomi campuran belum disebut. Oke, bagus. Baik. Nah, di sini Bapak simpulkan anak-anak bahwasanya penjelasan kalian sudah baik, tapi Bapak simpulkan lagi bahwasanya sistem ekonomi, kesimpulan suatu negara memerlukan cara tertentu untuk menjalankan sistem perekonomian negara dan mengatasi masalah ekonomi yang muncul. Cara itu dinamakan sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah cara untuk mengatur atau mengorganisasi seluruh aktivitas ekonomi, baik ekonomi untuk rumah tangga, maupun ekonomi pemerintah, maupun ekonomi masyarakat. Yang ketiga, pada dasarnya sistem ekonomi bisa dibagi menjadi 4. Apa tadi? Tradisional, pasar, liberal, komando terpusat, dan sistem ekonomi campuran. Masing-masing sistem ekonomi memiliki ciri khas tersendiri dan juga memiliki kekuatan dan kelemahan tersendiri. Oke, baik. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran hari ini. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Itu sistem ekonomi yang menyeluruh di dunia. Sekarang kita lebih terpusat lagi sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, Bapak harap untuk minggu depan anak-anak itu mempelajari sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Sama, kita juga akan melaksanakan kegiatan presentasi tadi. Kelompoknya tidak usah dipecah. Kelompok kemarin itulah, kelompok tadi itulah, tidak usah dipecah-pecah lagi. Kita mempelajari sistem yang sama. Nah, untuk penilaian pengetahuan kalian itu nanti Pak adakan di akhir. Selesai kita membahas tentang sistem ekonomi Indonesia, baru Pak adakan tes tertulis tapi pilihan ganda, cuma 10 soal, tidak perlu banyak. Nah, jadi pelajari ya. Balik ini pelajari lagi dengan sistem ekonomi Indonesia. Selesai itu baru pelajari tentang sistem ekonomi yang ada di dunia. Oke, paham semuanya? Oke, kalau paham terima kasih, tepuk tangan untuk hari ini. Sebelum selesai kita Bapak pengen kalian tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih Bapak Ahiri. Sebelumnya Bapak mohon maaf apabila terlanjur kata, terlampau cara. Bapak Ahiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.